memilih seperti laki-laki, jadi gak setara gitu. Oh iya. Kata si Aristoteles tuh begitu. Semua punya hak untuk memilih hidupnya ya kan? Iya. Pakai sosialnya secara nilai gitu lah sama. Iya. Welcome to podcast tentang Seksisme dan feminisme. Meledak. kalian sering lihat Instagram atau TikTok nggak? Sering. Kenapa tuh? Kalian kayaknya pernah lihat sih berita yang lagi viral sekarang itu ya tentang angka pernikahan Indonesia makin lama makin turun dalam satu dekade ini. Kayak aku udah lihat sih. Lagi trending. Itu gara-gara apa ya? Kira-kira menurut kalian? Kalau menurutku sih itu mungkin karena pengaruh dari sosial media ya. Jadi kayak misalnya ada yang nge-post kalau pernikahannya dia itu nggak bahagia gitu lah, dia kena KDRT dan kayak dia diatur-atur harus gini harus gitu. Jadinya kayak orang yang melihat itu jadinya kayak terpengaruh dan kayak dalam pikirannya tuh kayak pernikahan itu kayaknya malah membuat kita sengsara gitu. Jadinya mereka akhirnya memutuskan untuk gak mau nikah. Padahal kan sebenarnya kayak pernikahan itu kan gak selalu gak baik gitu ya. Padahal kan kayak ya ada yang bahagia gitu. Iya sih, mungkin yang lebih tersorot itu yang negatifnya. Kalau menurut saya sih mungkin karena biaya hidup yang makin mehong ya. Jadi kalau sebelum menikah kan kita harus consider banyak hal gitu kan. Kan finansial itu paling penting mas dalam membentuk sebuah keluarga. Ya, jadi menurut. Nah, ngomong-ngomong soal ini, aku mau nanya nih, kalian kan sekarang orang-orang jarang yang mau nikah, mereka maunya berpacaran, terus berpacaran tidak bareng sampai tua gitu, tapi nggak mau ada status nikah. Nah, kalau kalian sendiri itu gimana? Kalian bakalan nikah atau ke depan? Kalau namanya pacaran itu endingnya harus dikasih tahu gak ngapain pacaran. Jadi menurut kalau memang ada mau bersama seorang itu harus digabungkan sama komitmen. Jadi menurutku kalau memang saling suka gitu ya nikah aja. Orangnya tepat ya, masih tergantung orangnya tepat atau enggak. Kalau nggak tepat ya nanti jatuhnya kayak yang tadi Ben bilang kekerasan. Gimana tuh cari orang yang tepat? Kalau menurut Cari orang tepat feeling sih. Soalnya kita nggak bisa loh lihat dalamnya orang. Jadi ya doa-doa aja dipertemukan dengan jodoh yang baik. Gitu. Ya masalah waktu sih. Iya. Ya, kalau waktu juga. kalau kamu tuh Saya sih lihat di mana nanti. Kalau ketemu yang pas ya boleh. Mungkin kalau iya. Tapi kayak ini banyak yang gak mau nikah gara-gara masalah tadi ya yang paling utama. Gak suka diatur-atur, bukan diatur sih, lebih gak suka direndahkan, seksisme. Jadi kalau misalnya dalam pernikahan itu apalagi kita ya masih banyak orang Indonesia yang menganut paham kalau misalnya laki-laki itu di atas perempuan, ya di atas perempuan. Jadi kerjanya cuma di rumah, bukan maksudnya pekerjaan rumah itu rendahannya. Maksudnya perempuan nggak bisa memilih, perempuan nggak punya hak untuk memilih seperti laki-laki, jadi nggak setara gitu. Oh ya, ada yang bilang kalau kayak misalnya cewek itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya kerjanya di dapur gitu. Itu parah sih, menurutku sama lu penyebab. tapi sekarang sih menurutku ya dari yang aku lihat tuh udah jarang banget sih, tapi nggak tahu ya kalau kalian sendiri gimana. Cuma kalau yang aku lihat sih udah jarang, karena sekarang banyak orang perempuan udah malah terbalik contohnya. Jadi perempuan yang mencari nafkah, laki-laki yang jaga rumah jadi gitu. Cuma nggak tahu lah ya kalian dapat informasi dari mana. Nah, gimana tuh? Mungkin lebih ke lingkungan sih, soalnya di lingkunganku banyak cewek yang pokoknya harus tunduk sama cowok. Padahal Kita kan di Asia gitu Iya. kan, itu kan culture kita. Padahal menurutku ya ini ada kalau secara biologis ya harusnya mereka setara loh, karena mereka sama-sama ya misalnya kayak sama-sama ini dalam konteks menjaga anak ya. Misalnya kan ada yang bilang bahwa cewek itu harusnya yang jaga anak, laki-laki nggak usah jaga anak karena cewek itu kerjaannya yang di dalam rumah. Padahal enggak loh, mereka sama-sama bereproduksi. Jadi harusnya tingkat mereka itu setara, jadi harus saling menjaga gitu. Mungkin karena algoritma TikTokku semua yang western gitu ya. Jadi Iya, mungkin. Sama ini ada pendapat unik dari Aristoteles. Ini Aristoteles itu anti feminis yang baru dari yang aku baca ya. Katanya ini secara biologis ya, kan untuk menghasilkan zigot ya, kan perlu sel
telur dan sel sperma. Iya. Nah, kalau di perempuan itu cuma satu telurnya kan diam aja di tempat ya. Maksudnya dia nggak banyak bergerak seperti sel sperma yang sampai harus berenang ke sana sini gitu. Iya. Oh iya. Nah, katanya itulah mengapa perempuan itu disebut pasif. Jadi perempuan itu kayak nggak guna, cuma diam aja. Laki-lakinya yang bergerak gitu. Jadi harusnya laki-laki itu posisinya lebih tinggi dari perempuan. Kata si Aristoteles tuh begitu. Menurut kalian itu mana? Ya maksudnya kan kayak cewek yang mengandung gitu loh. Iya, Jadi iya. kan ya gimana ya? Jadi harus cowoknya dia bergerak gitu. Ya, jadi adil gitu. Iya, Adil. adil kan. Masih gak adil sih, cuma gerak tapi diganti sama 9 bulan menderita. Iya makanya lebih parah. Tapi menurut kalian gimana? Maksudnya perempuan itu setara gak sebenarnya sama laki-laki atau memang lebih rendah gara-gara teori tadi? Kalau menurut pendapatku sendiri sih sebenarnya perempuan dan laki-laki itu setara, cuma they are both equal in different way gitu. Jadi kayak mereka setara tapi beda. Misalnya dalam hal pekerjaan, misalnya ya orang bilang perempuan jaga rumah kan gampang jaga rumah. Sebenarnya jaga rumah gak gampang loh. Iya. Kalau kalian pikir-pikir jaga rumah gak gampang, mau bersih rumah, mau ngepel, mau cuci baju, banyak lah. Apalagi mau jaga anak, pas anaknya umur 5 tahun itu ke bawah, ngacok kali setiap hari. Bayang ya, Iya. setiap hari di rumah dengar anak itu nangis kayak, kalau aku sih gak bisa ya. Jadi kalau aku lebih bagus, aku yang cari uang karena menurutku cari uang lebih gampang daripada jaga rumah. Bukan masalah berarti cari uang itu lebih hebat ya? Enggak juga. Lebih Tergantung lah. kemampuan masing-masing. Nah, Cuma ya itu deh, ada masih ini kalau ini yang barat ya, padahal kan katanya barat itu negara bebas ya gitu, tapi ujung-ujungnya pemikiran anti feminisme sama seksisme itu banyak banget. Ini ada lagi dari Marx, hubungan manusia, laki-laki sama perempuan itu kayak manusia sama binatang. gimana tuh? Kayak Menurut saya ini pun kayak nggak bisa ya, analoginya nggak tepat. Kok nggak tepat? Masa manusia dibandingkan kayak hewan gitu, kayak analoginya tadi apa? Kalau misalnya laki-laki itu manusia, perempuan itu hewan, jadi ya kayak kita Dia kan berarti memandang kayak wanita kayak tempat reproduksi gitu, Iya, kayak cuma- semacam hewan gitu kan. Hmm. Tapi menurut saya itu kurang tepat ya, soalnya manusia dan hewan itu nggak bisa disamakan. Manusia itu ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan bukan bergerak berdasarkan insting. Jadi tidak bisa, tidak tepat memakai analogi tersebut. Iya sih, kayak jahat kali waktu aku buat saya tuh. Masa dipandang kayak hewan wanita? Saya kok baru tahu sih itu. Iya lagian sih. kayak kalau bereproduksi kan kayak kita harus saling membutuhkan kan, cewek sama cowok itu saling Iya. membutuhkan gitu loh. Jadi Sama. harusnya kayak setara gitu, nggak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Tapi sekarang kan orang bisa hamil tanpa cowok. Pernah dengar gak? Bisa. Ada Kayak mana? Banyak tuh. Bayi tabung ya? Bukan, dia ada apa itu penemuan baru gitu ya dalam Iya. sains kan. Ada dari mana itu? Tapi katanya zigotnya nggak sempurna sih, jadi tetap paling bagus sih tetap harus ada antara hubungan laki-laki dan perempuan. Oh. Perempuan memang bisa mengandung, tapi kandungannya itu bukan sempurna gitu. Jadi Jadi ibunya cacat gitu. ya pertemuan baru-baru ini aku ada baca juga di TikTok. Jadi buat apa? Kalau misalnya nanti ini cacat. Ya itu loh makanya aku setuju kalau misalnya hubungan itu kan harus ada laki-laki dan juga ada wanita, kayak harus setara gitu, nggak bisa satu doang. Setuju sih. Aku jadi keinget itu ada orang yang ngakunya feminis gitu, tapi feminisnya dia ngaku kalau dia gak butuh cowok. Itu persepsi yang salah sih. Aku jadi keinget ada yang bilang kalau misalnya cowok feminis kan harusnya memperjuangkan hak perempuan biar setara dengan cowok, bukan malah merendahkan cowok ya. Jadi aku lihat di TikTok gitu ada biasa negara barat sih ribut-ribut gitu rendahin cowok gitu. Jadi salah kaprah sih soal feminis. Kayak tadi yang kamu bilang kalau misalnya kayak seakan-akan cewek gak butuh cowok gitu. Kalian pernah lihat gak beritanya? Tapi sih, sebenarnya aku senang sih soalnya aku kan cukup tertarik sama hal-hal barat gitu ya. Bagi mereka kayak sering tuh orang bikin TikTok kan, ya what do you think about main di ini kan. Terus mereka kayak jelek-jelekin kayak cowok itu gak berguna, cowok itu gini-gini. Padahal dari dulu yang ikut perang itu rata-rata cowok, bukan rata-rata sih, kebanyakan gitu kan. Dan kayak kalau tanpa cowok siapa yang membangun
misalnya gedung ini aja lah, gedung ini siapa yang mau bangun? Iya sih. Iya, bukan sebenarnya ini bukan ceweknya nggak mau, tapi cewek memang secara dari lahir itu lebih lemah dari cowok, itu harus diakui sih ya kan. Iya, iya, Salah iya. pasti lebih lemah. Makanya kalau lomba olahraga itu tuh pasti bagi cowok sama cewek. Iyalah. Ya, Iya. dari gaji pun kalau yang atlet profesional, yang cowok pasti digaji lebih mahal karena lebih intens, Oh. karena lebih fisikal kan. Kalau ceweknya karena memang fisiknya lebih, ya pastinya lebih kurang lah intensnya. Jadi jangan sampai feminisme itu jadi melenceng ke arah merendahkan cowok. Ya, Iya, iya. Ya sebenarnya ya jangan saling merendahkan aja udah. saya respect itu. Ya. Iya. Berarti kalau misalnya feminis itu lebih ke perempuan bisa memilih apa mereka mau lakukan juga ya kan? Iya Iya. punya hak yang sama gitu lah, melalui pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau dari tadi yang kuungkit kan itu filsuf-filsuf yang pada nolak feminisme kan, ini ada satu filsuf yang namanya Jen Paul ya. Dia katanya apa eksistensialisme. Hmm. Ya. Dia percaya pada Eksistensialisme yang gimana dia lebih menekankan soal kebebasan, kebebasan dalam memilih ya. Semua punya hak punya untuk hak untuk memilih. memilih hidupnya. 2,000 years later. Nah, kalian pernah nggak dengar stigma cewek itu lebih emosional dari cowok, jadi nggak cocok di berbagai bidang. Kayak misalnya mereka nggak cocok buat belajar karena belajar itu katanya butuh rasionalitas ya. Ini kata Hegel sih. Menurut kalian tuh gimana? Ini enggak juga sih, banyak kok cewek yang kayak maksudnya dia bagus dalam belajar gitu ya, dalam dunia pendidikan tuh mereka bagus gitu. Ini katanya nggak bisa sama sama laki-laki. Kalian setuju nggak? Kalau aku sendiri sih sebagai orang yang cukup malas ya dalam belajar, menurutku sih rata-rata dari dulu SD sampai SMA sampai SMA pun rata-rata kelas juara satunya itu cewek sih. Cuma Iya sama. sama sih. Benar. Punyanya cowok. Oh iya, Iya. cowok. Iya. Mungkin karena Cewek dari mungkin karena kelasku cowoknya agak bandel ya, jadi ya lebih kurang lah minat belajarnya. Tapi ya mungkin di sekolahmu cowoknya lebih rajin ya. Tapi yang dipotret kan biasa kayak Thomas Alva Edison, terus Alexander Graham Bell, siapa lagi itu Tesla ya. Pokoknya semuanya yang cowok yang ditampilkan ya. Sampai aku sendiri jujur ya, aku bahkan nggak ingat nama ilmuwan cewek kan. Ada loh ilmuwan cewek yang yang ini wifi yang kita pakai sekarang kan diciptakan sama cewek. Ada kan? Oh, Bahkan ada. aku nggak ingat namanya gara-gara saking jarangnya dibicarakan. Iya emang sih dia rata-rata cowok semua ya. Iya, dari dulu Thomas Alva Edison, Albert Einstein semua cowok. Jadi kayak gimana ya, meskipun makanya ini kata Hegel kalau cewek itu nggak berkontribusi dalam pendidikan itu menurutku aneh loh. Bukan nggak berkontribusi sih, lebih ke nggak disorot ya kan? Iya sih. Iya, lebih gak disorot sih. Aku pernah dengar kayak ada satu ilmu kalau nggak salah namanya itu Albert Einstein ya. Namanya dia sangat dibantu oleh istrinya. Oh iya, aku ada baca juga. Ada kan? Iya. Kayak Ada. dia namanya nggak dikredit itu dalam Iya, penelitiannya. cuman Cuma Albert ada Einstein formnya. doang Padahal yang ini. yang buat ini penelitian semua ada istrinya gitu. Iya. Tapi akhirnya diambil kredit nama oleh Albert Einstein itu sendiri. Padahal sebenarnya kan penemuannya harusnya oleh istri Albert Einstein itu. Ya, gara patriarki ya sama seksismenya. Ah, Iya, zaman dulu. Maka menurut saya kalau hal ini kayak nggak bisa dikaitkan dengan gender ya. Kita kan lihat di kehidupan sehari-hari kita kayak banyak wanita yang hebat-hebat juga gitu kan. Iya. Lebih hebat dari laki-laki juga ada, tapi juga ada beberapa di beberapa lingkungan laki-lakinya lebih pintar gitu. Nah, Beda-beda loh. Bukan tergantung. pintar atau enggak itu nggak ada hubungan sama gender sih. Iya, menurutku. saya sih Iya. begitu. Nggak tahu ya apa otaknya beda, tapi seingatku nggak ada bedanya. Otak manusia ya kepintarannya berdasarkan kemampuan masing-masing sih, Yes. ya kan? Mm-mm. Nah kalau menurut kalian nih, biasanya posisi tinggi itu di posisi ini sama laki-laki itu. Nah pendapat kalian tuh gimana? Faktor-faktornya gimana? Ada yang bilang kalau cowok itu lebih keras orangnya, lebih bisa mengatur orang. Kalau misalnya jadi pemimpin itu kan harus bisa mengatur karyawannya. Kalau misalnya orangnya nggak tegas, nanti mereka jadi anggap enteng. Jadi mungkin di mata orang laki-laki itu lebih strong gitu,
kayak cowok nangis itu dianggap lembek kan. Nah, Kalau cewek nangis ya nggak apa-apa gitu. Iya. berarti ini cowok kalimat cewek lebih emosional cowok lebih rasional itu berarti bukan dari awalnya memang lahir itu tapi dari stigma masyarakat ya. Ya, ada stigma masyarakat. Coba kalau misalnya kita bilang cewek itu orangnya harus kuat, cowok itu boleh nangis, apa nanti cowok yang jadi lebih emosional kah? Mungkin ya. Bisa sih, bisa jadi. Soalnya lingkungan pembentuk sih. Soalnya kayak kalau kita nangis dihujat, kita pasti gak nangis. Tapi kalau kita nangis gak dihujat ya nangis aja. Iya. Kalau cowok marah-marah dihujat, ya gak bakal. Cowok kan banyak kan, bukannya bilang cowok itu tukang marah, tapi banyak kan yang temperamental kan cowok ya kan. Tapi yang cengeng itu cewek kan, banyak kan. Stigma sih. Tapi gak juga sih, aku kenal beberapa cewek yang strong juga, lebih malah lebih strong daripada Cowok. Iya. Berarti gak ada hubungannya. Emosional itu gara-gara dia cewek, dia cowok ya kan. Harusnya Itu nggak ada hubungan punya sih. Itu lebih dibentuk sama lingkungannya. Kalau misalnya dia di tempat yang pokoknya harus kuat gitu, harus kuat mental itu dia mungkin mentalnya kuat. Tapi emosional bukan artinya mentalnya gak kuat ya. Emosional itu lebih ke Iya. dia mudah mengungkapkan. Kadang Ekspresikan. iya, karena ada keluarga kadang, nah family-nya ada yang kayak lebih kalau marah ya dia sedih ya dia senang ya dia ada kayak family gitu ya kan. Kasih yang Ada. cara mengekspresikan emosi. Iya, biasanya kan tentunya orangnya gak emosional gitu. Jadi menurutku bukan gara-gara dia cowok dia gak emosional, jadi dia bisa kerja dan cewek emosional, jadi dia gak pantas mendapatkan hak kayak laki-laki. Itu lebih ke pembentukan diri dari lingkungan ya. contoh aslinya tuh aku kan ke basket ya kalau di UPH ya. Aku kemarin main itu kan ada cewek, dia main, malah dia mainnya lebih keras daripada cowok. Dia kayak amazed gitu lah, orang ini kayak bisa kayak strong gitu, malah lebih strong daripada cowok. Iya, keren lah, salut sama dia. Gak ada hubungannya gender sama Nggak. hebat atau enggak ya. Iya. Jadi tetap setengah hal harusnya. Jadi gara-gara ini ya stigma dari dulu ya, dari filsuf barat. Filsuf timur kan ada sebenarnya, tapi ini lagi bahas barat, jadi ya kita bahas Ya, yang barat dulu. fokusnya. Oh ya, ada satu lagi yang barat, yang menurutku agak menarik. Ini kalau nama Tuhannya. Oh. Jadi Thomas Aquinas, saya tahu Thomas Aquinas. Benar. Nah, ini Thomas Aquinas juga bilang kalau misalnya itu cewek itu orang nakal. Jadi karena kalau ini aku buka agama Kristen, tapi aku kan ada belajar dikit-dikit ya. Yang ada buah pengetahuan ada nggak salah? Iya, iya. Iya, buat pengetahuan. Nah, waktu itu kan ada di bujuk rayu ya sama Eve Hawa. Nah, di bujuk rayu sama Hawa buat makan buah pengetahuan itu. Nah, katanya gara-gara itu perempuan itu sebenarnya nakal, jadi harus diatur biar nggak buat yang aneh-aneh gitu, biar nggak mencelakakan umat manusia gitu. Padahal kan setahu aku ya, dari yang aku tahu Tuhan Yesus aja itu nggak membedakan cewek dan cowok gitu. Tuhan Yesus menganggap bahwa ya cewek dan cowok itu setara gitu. Jadi ya itu kayak pemikirannya agak lain. agak mereng ya. Kamu masih menurut kamu? Aku sih nggak bisa ngejudge karena aku pun nggak tahu mereka itu nyata atau enggak. Jadi Oh, kayak, pasti. aku orangnya itu harus kayak tahu kondisinya gimana, tahu orangnya dulu baru bisa kayak Ini lagian kita tahu dari mana ya si Hawa itu tahu dari mana gitu kayak kalau rupanya kembali gitu kan, rupanya ada yang ambil itu kan, kita kan juga nggak tahu Iya, kan. iya. oh ya makanya kayak agak lain emang sih. Itu Saya soal sih no itu. comment ya, soalnya kurang tahu juga kayak hal itu. Jadi katanya kan laki-laki diciptakan duluan, habis itu perempuan. Jadi perempuan itu cuma melengkap, jadi gak gitu penting. Nah, ada pandangan juga yang bilang kalau misalnya manusia itu diciptakan itu non binary, maksudnya dia gak ada gender, gak ada apa-apa gitu. Terus pada akhirnya Tuhan Yesus lihatnya ini orang kesepiannya, Kasihan gitu. Ya kasihan, jadi dia dibelah tubuhnya gitu, jadi ada dua. Jadi maksudnya kayak setara aja gitu kan, dari satu sumber yang sama gitu, bukan Harusnya setara lah gitu. iya, ini ada teori dari orang, aku lupa sih dari siapa, pokoknya aku pernah baca soal itu.
katanya cuma pelengkap ya kalau nggak salah diciptakan gitu. Iya, padahal kan ada teori yang mengatakan bahwa mereka tuh dari satu dari gitu kan. Kalian itu gimana? Lebih masuk akal atau apa memang ada Kalau- ketimpangan? Kalau saya sih berpatokan sama yang tadi yang kamu bilang ya, yang katanya kan awalnya Tuhan itu non-binary. Itu bisa dua. Ketuhanan manusia di depan Tuhan. Kalau berpatokan dari yang kamu bilang sih kan manusia awalnya non-binary, baru bisa jadi dua, yang satu laki-laki, satu wanita. Nah kan dalam keadaan tersebut kan artinya kita dapat simpulkan kalau misalnya itu misalnya setara gitu kan, soalnya dari tempat yang sama kayak satu gitu kan, bisa jadi dua artinya setara. Mana bisa dibilang karena ini sebagai pelengkap dari bagian kanannya gitu kan. Gak masuk akal ya sekarang. Iya. Itu. Aku gak setuju sih kalau dibilang cewek nakal gara-gara itu kayak Kayak- gak habis pikir rasa sama teori itu. Nah, kalau ini yang lebih dekat sama kita, yang timur, budaya kalian gimana? Perlakuin wanita, apakah seksisme itu terjadi atau karena adanya itu gerakan-gerakan dari feminisme maka gak ada lagi yang kayak merendahin perempuan atau gimana di lingkungan kalian? Kalau saya sih diajarin dari kecil harus pertama respect sama orang tua. Kedua itu pasti selalu wanita. Gak pernah cowok duluan. Pasti selalu lebih respect terhadap wanita dulu. Aku pun nggak tahu kenapa ya, cuma dari dulu sih itu. Terus kalau dari lingkunganku sih kalian jarang, Oh, kalian jarang. Jadi kayak mungkin dari Asia lebih respect aja lah. Kalau dari lingkungan saya kan itu dulu gitu kan masih kayak dianggap melahirkan anak laki-laki gitu kan, Itu berarti lebih, kayak ya, lebih mementingkan anak laki-laki. Soalnya kalau Ah. kalau cuma anak perempuan dari keturunannya putus Ah. kan putus dari mana itu? lagian ibunya juga kayak kalau lahir anak laki-laki semua orang kayak merayakan gitu, tapi kalau kayak lahirnya anak Iya, perempuan iya. jadi itu mertua mah sedih gitu kan. Tapi kayak makin ke zaman sini kayak makin setara gitu, kayak mama saya juga ada bilang kalau misalnya mau lahir anak laki-laki atau perempuan pun sama aja, soalnya Iya. belum tentu lahir anak laki-laki tersebut berbakti, bisa Iya, aja benar juga. sama anak perempuan tersebut yang pula lebih berbakti ya kan. Iya, benar-benar. Biasanya kan laki-laki kayak misalnya kalau ada abang kakak ini paling nyebelin sih kalau ada kakak beradik, kakaknya cewek, adiknya kakaknya cowok, adiknya cewek. Nanti misalnya abangnya nggak ngejar apa-apa, gak apa-apa lah dia laki-laki. Biasa. Terus aku keingat biasanya ini di video Instagram sih banyak yang gender reveal. Kan ada. Oh ada tuh. Kalau misalnya keluar cewek, mukanya langsung Masam semua. gitu kan. Aku kusut mukanya bener-bener kayak stigmanya masih banyak ternyata di Asia. Kira kan udah karena feminisme itu udah di gimana ya? Sangat spread gitu kan. Ya, disebarkan gitu ke masyarakat umum. Kira kayak udah ternyata masih ada. Masih ada. Ya memang masih ada sih, cuman harusnya udah lebih sedikit lah Iya, ya. lebih sedikit soalnya kalau pelajaran zaman sekarang udah lebih banyak. Biasa yang gitu-gitu kan kamu yang maaf ya, nggak pengen mengerti orang, nggak pengen belajar gitu. Masih Biasa- tradisional. Iya, tradisional banget. Kurang open-minded lah. Iya. Iya, open-minded. Tapi kalau bahas yang dari timur, Konfusianisme, dia ada bahas dia hierarki sosialnya seingatku ya, hierarki sosialnya itu kental banget. Ya kental banget, kayak misalnya langit dan bumi, raja dan warga, orang tua dan anak, jadi kayak ada pemisah gitu. Nah ternyata ada yang laki-laki, perempuan gitu, jadi katanya perempuan itu harus menghormati laki-laki. Itu Konfusianisme yang merupakan tradisi yang mungkin banyak kita jalani. Itu perkara gimana? Kalau aku sih tuntutan orang tua sih jalanin aja ya, mau gimana lagi. Kan mereka juga orang tua kita, kalau nggak ikutin pun kayak Orang tua nggak apa-apa sih, laki-laki sama perempuan maksudnya. maksudku kayak tuntutan dari orang tua kayak misalnya tadi pertanyaan gimana? Menurut kalian soal hierarki sosial yang gitu kentalnya gitu, kayak harus kayak perempuan harus hormat sama laki-laki gitu. Oh, perempuannya harus sama sama laki-laki. Pokoknya posisinya lebih rendah gitu lah, kayak langit dan bumi. Jadi perempuan itu di langit itu laki-laki gitu. Nggak tahu sih itu. Nggak ada. Keluarga aku sih ikut aja sih kalau aku Ikut. rasa. Iya, aku juga sama. Keluarga aku ya Ikut aja sih. sama
cuma oleh laki-laki. Oh, serius? Contohnya? Kayak itu altar sembahyang, kalian tahu kan? Kalau misalnya kayak kakek nenek udah dikremasi gitu, nanti altar sembahyangnya ditaruh di rumah anak pertama, tapi harus laki-laki gitu. Oh iya. Pernah dengar kan? Pernah, aku tahu. Cuma kalau misalnya si ini orang tua yang nggak punya anak laki-laki kan tetap cewek yang ngurusin ya. Makanya ini yang dimaksud kayak kenapa orang dulu gitu kayak mengutamakan anak laki-laki gitu, kayak ininya ada anak laki-laki. Jadi pas waktu dia meninggal tuh kayak ada yang mengantarnya gitu ke dunia sana. Emangnya kalau nggak laki-laki nggak ada yang bisa antar gitu? Iya makanya itu, tapi kan zaman dulu gitu kan, kalau Kayak- sana masih ketat. Misalnya mereka bilang harus punya anak laki-laki supaya tradisi dijalankan. Tapi esensi tradisinya kan, esensinya ya ketika tradisinya itu dijalankan, bukan ketika tradisi itu dijalankan oleh siapa ya kan? Iya. Kayak misalnya sembahyang gitu. Sembahyang, kalau cewek yang sembahyang sama cowok sembahyang kan sama-sama sembahyang, sama-sama menjalankan tradisi. Jadi apa bedanya gitu? Nah, ngomong-ngomong tentang itu kan kemarin sebenarnya pengen pindah agama tuh kan. Saya dari Konghucu pengen pindah ke Kristen. Terus saya nanya papa saya, Pak saya boleh pindah nggak ke Kristen gitu kan? Tapi saya belajar dulu gitu kan ke gereja. Terus dia bilang nggak boleh. Kenapa? Nah katanya itu nanti kalau mereka sudah meninggal dan yang sembahyang. Padahal saya ada adik dua, tapi mereka cewek. Oh. Jadi karena alasan saya gak punya adik cowok, jadi saya gak beragama. Nah itu salah satunya juga. Terlalu terikat. Bukan, sebenarnya tradisi itu oke sih, cuma kalau masih dibatasi cewek cowok kayak makin susah loh, makin punah sebenarnya kalau Ya tradisi. ribet jadinya. Iya. Makanya kalau misalnya lihat dari pandangan pandangan tetangganya yaitu Taoisme ya, itu kan lebih menekan keseimbangannya, yin dan yang. Jadi kayak aku lupa cewek yang yin atau cewek yang yang. Kayaknya yin deh. Cewek yang yin ya, cowok yang yang. Nah, jadi lebih mengutamakan keseimbangan dari keduanya. Jadi saling melengkapi. Menurutku itu lebih make sense sih. Iya. Kalau zaman sekarang juga lebih make sense lah. Ya, soalnya ya buat apa gitu ada hierarki sosial kayak saling membutuhkan ya manusia. Jadi kesimpulannya harusnya nggak ada lagi ya seksisme terjadi di dunia. Tapi pada nyatanya masih ada. Karena ya pandangan ini belum bisa diterima semua orang. Karena ada orang yang masih egois gitu kadang. Apalagi cowok sih, bukannya merendahkan cowok lagi, tapi banyakannya cowok merasa lebih hebat. Tapi cewek ada juga sih yang nyebelin gitu. Nah, aku punya satu kasus yang menarik. Kadang ada cewek yang ngaku-ngaku, misalnya ada cewek posting video tentang bagaimana dia menjadi career woman atau pokoknya dia melawan stigma lah. Dia gak tunduk pada laki-laki. Terus ada komen yang bilang, ingat neraka. Apa ya? Ingat neraka, maksudnya jangan membantah pada suami. Ih kok gitu sih, aku aja masih berusaha melayani suami. Pokoknya disuruh ingat-ingat Ajaran agama. Iya. Oh, Padahal agama kayaknya nggak ada deh ngajarin dari perempuan. Seingatku ya dari anak agama yang kita pelajari ada nggak? Mungkin ini ada satu yang kalau nggak salah aku pernah baca kalau wanita itu harus serve ke suami. Agama apa? Islam. Kayaknya Baca di komen gitu. menurutku itu kesalahpahamannya sih. Lebih ke sebenarnya kitabnya nggak ngajarin itu. Tapi Kayak salah interpretasi. iya, gitu. interpretasinya yang salah. Karena seingatku agama semuanya ya apa? Ya nggak sih? Karena gimana? Agama terlalu berat sih kalau. Ya, itu dibahas. Banyak itu ya, banyak interpretasi dari masing-masing umat dan Itu beda-beda. kayak ya memang dari manusianya gitu loh, bukan dari agamanya yang. Iya, jadi enggak lah. Mungkin bukan karena diajarin harus serumah gitu. Beda interpretasi aja. Di timur kalau nggak salah aku ada isu itu paling terkenal Hobby Movement itu yang dari Korea Selatan ya. Oh iya, aku ingat. Kan Iya, ada. menarik ya kalau kita bahas juga. Ada sih. Aku agak lupa kepanjangannya, tapi ada yang non persalinan, non pernikahan, non percintaan, sama non persetubuhan ya kalau nggak salah. Nah, selain Indonesia yang turun, Korea lebih turun lagi sih. Lebih awal gitu. Iya, lebih ngeri lagi sih turunnya sampai. Aku kurang tahu sih Korea, tapi kalau Jepang sekolah betul. Tapi Jepang bukan ke gimana? Jepang lebih ke biaya sih. Kalau Korea
sih enggak ya kayak menurut saya. Soalnya kan kayak angka apa kelahiran bakal menurun juga kan. Nah, nanti orang Korea. Itu buruk lah untuk suatu negara. Soalnya kan perekonomian sebuah negara itu kan salah satu faktor yang ditentukan oleh jumlah masyarakatnya juga kan. Tapi ya mungkin menurutku ya mereka lakuin itu untuk menggertak sih. Iya. Kan? Soalnya kan budaya di sana patriarkinya sangat kental gitu kan. Jadi mereka harus buat seperti itu. Jadi intinya masih banyak ya seksisme. Ya mungkin lebih ke pilihan masing-masing lah buat melawan semua ini. Meskipun kita ya, cewek ataupun cowok itu bisa ikut berpartisipasi sih dalam melawan seksisme. Nah, kalau menurut kalian ini seksisme itu bakalan hilang nggak sih ke depannya gitu? Susah. Iya susah Tapi sih. bakalan susah nggak sih? banget. Ini pembahasan dari dulu sih. Gak bakal hilang sih, bakal tetap ada aja gitu. Tapi mungkin makin sedikit bisa. Makin ringan Iya, juga nggak gitu kental. Ya mungkin ini peran kita sebagai generasi muda yang meminimalisir hal itu. Kita tidak perlu memperjuangkan setara. Setara bukan berarti cewek angkat galon, cowok angkat galon, cewek juga harus bisa angkat galon. Iya, iya. Lebih ke hak untuk Secara nilai gitu loh sama, Iya. tapi bukan berarti harus secara visi lah bentuk itu bukan, tapi secara nilai value mereka sama gitu. ya, Nah, sama-sama Punya hak yang sama Iya. gitu. bisa sekolah, bisa Iya. bekerja juga. Oke, sekian podcast tentang seksisme dan feminisme ini. Kami harap melalui podcast ini kalian bisa mendapatkan insight yang baru dan juga pemahaman yang lebih dalam terkait seksisme dan feminisme dan juga pandangan-pandangan filsuf dan juga hal-hal yang sedang terjadi dalam masyarakat saat ini. Jika kami menyinggung kalian atau melakukan kesalahan, mohon maafkan kami. Jadi siapa yang non-binary? Jadi taruh blooper Tri. Manusia yang non-binary. Nanti dia ini taruh blooper Tri. Aku kira Tuhan non-binary baru dia bagi dirinya jadi Enggak. dua. Bukan ya? Aja. Halo semuanya. Welcome to podcast. Ini closing nggak ada. Nggak ada. Oh, oke dia. Kira nggak? Oh kira udah siap. Ada. Bye bye guys.